Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darul Nazri, NIM 2018 1023 0311 098. Jadi di sini teman-teman kita akan memasuki ke sesi yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu komunikasi persuasif seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman apabila ada yang ingin ke toilet, silakan ke toilet. Saya akan memberikan waktu sekitar 5 menit agar sesi ini berjalan dengan lancar. Apabila nggak ada, saya akan lanjut langsung aja. Oke, komunikasi persuasif. Next. Definisi komunikasi persuasif. Komunikasi sendiri itu adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya. Sedangkan persuasif itu adalah sebuah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Oke, next. Nah, di sini definisi menurut ahli dari Winston Brembeck dan William Howell mengatakan bahwa pada awalnya komunikasi persuasif yang sering didefinisikan adalah retorika. Dalam retorika tersebut dibahas tentang keterampilan persuadi dan seni dalam membangun sebuah pidato. Mendeskripsikan persuasif sebagai upaya sadar untuk mengubah pikiran dan tindakan dengan memanipulasi motif manusia menuju tujuan yang telah ditentukan. Oke, next. Kenneth Anderson, proses komunikasi antar individu. Erwin Bettinghaus, proses komunikasi di mana komunikator mempengaruhi pikiran dan perbuatan komunikator. DeVito, memberikan ilustrasi dan menyodorkan informasi kepada halayak. Oke, next. Oke, di sini ada kesimpulannya bahwa komunikasi persuasif adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan untuk meyakinkan komunikan supaya berbuat atau bertingkah laku seperti yang diharapkan komunikator dengan cara membujuk tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Oke, next. Nah, komponen dasar komunikasi persuasif. Yang pertama, sumber komunikator. Itu harus kredibel, komunikator, daya tarik komunikator, dan juga kekuasaan komunikator. Yang kedua, pesan atau verbal dan nonverbal yang perlu disampaikan kepada komunikan, seperti itu. Dan yang ketiga, komunikan, keyakinan, sikap, dan nilai-nilai. Oke, next. Tujuan. Tujuan dari komunikasi persuasif itu ada beberapa. Nah, di sini yang pertama adalah perubahan sikap. Yang kedua ada perubahan pendapat. Yang ketiga adalah perubahan perilaku. Yang keempat adalah perubahan sosial. Nah, ketika komunikasi persuasif sudah diberikan, itu bertujuan untuk 4 poin ini. Oke, next. Ruang lingkup. Ruang lingkup ini ada 6. Yang pertama adalah komunikator, terus kemudian konten, kemudian komunikan, kemudian ada media, kemudian ada respon, dan juga konteks situasi. Next. Bentuk-bentuk komunikasi persuasif. Nah, teman-teman di sini bisa mengetahui bahwa bentuk-bentuk komunikasi persuasif sangat sering dilakukan di beberapa tempat dan juga beberapa sistem. Salah satunya adalah iklan, kemudian dakwah, kemudian pamflet. Nah, di 3 poin ini sangat sering dilakukan adanya komunikasi persuasif. Nah, tujuannya apa? Yaitu tadi salah satunya adalah untuk mempengaruhi para pembaca ataupun para pendengar dari orang yang mendengar yang diajak komunikasi persuasif ini. Oke, next. Strategi komunikasi persuasif. Yang pertama adalah kesan pertama, yang kedua adalah menarik empati, yang ketiga membangun kredibilitas, yang keempat motivasi. Nah, strategi dalam komunikasi persuasif agar diterima oleh lawan yang kita ajak komunikasi adalah kita harus memperhatikan 4 poin ini. Seperti itu, agar feel dari komunikasi yang dibangun itu agar dapat diterima oleh lawan yang diajak komunikasi, seperti itu. Next. Teknik komunikasi persuasif. Nah, yang pertama ada mengetahui perilaku komunikan, yang kedua bersikap humoris, yang ketiga terampil dalam berkomunikasi, yang keempat memiliki wawasan yang luas, yang kelima menguasai materi, keenam mempercayai diri, ketujuh bersikap tenang, kedelapan mudah bersosialisasi. Nah,
Agar komunikan bisa terpengaruh dengan apa yang kita bicarakan, kita harus memperhatikan 8 tips ini. Kita harus bisa humoris terhadap komunikan, kemudian kita harus bisa mengetahui perilaku komunikan ini seperti apa ketika kita ajak berbicara, kemudian kita harus bisa terampil dalam berkomunikasi, dan juga kita perlu memiliki wawasan yang luas, sehingga komunikan yang kita ajak komunikasi ini akan mempercayai kita dan juga akan terpengaruhi pola pikirnya, seperti itu. Next. Model komunikasi persuasif. Yang pertama ada model psikodinamik. Proses komunikasi persuasif didasarkan pada teori perbedaan individu. Setiap individu memiliki motivasi dan pengalaman yang berbeda. Yang kedua, model sosial budaya. Orang lebih banyak memperoleh pesan berdasarkan hubungan atau kontak dengan orang lain daripada langsung melalui media massa. Nah, di sini ada beberapa model komunikasi persuasif ya. Seperti itu. Oke, next. Kemudian langkah-langkah perumusan strategi komunikasi persuasif. Nah, sebelum kita melakukan komunikasi persuasif kepada komunikan atau seseorang yang ajak kita mau ajak komunikasi, kita harus memperhatikan 9 poin ini. Yang pertama adalah pengumpulan dan analisis data. Yang kedua adalah analisis dan evaluasi fakta. Yang ketiga, identifikasi masalah. Keempat, pemilihan masalah yang ingin disampaikan dan dipecahkan. Yang kelima, perumusan tujuan. 6, perumusan alternatif pemecahan masalah. Yang ketujuh, penetapan cara penyampaian tujuan. Kedelapan, evaluasi hasil kegiatan. Dan yang 9 adalah rekonsiderasi. Nah, sebelum melakukan komunikasi persuasif, kita harus bisa mengetahui data dari komunikan yang mau kita ajak komunikasi, seperti itu. Next. Prinsip-prinsip perumusan strategi komunikasi persuasif. Yang pertama adalah prinsip identifikasi. Yang kedua adalah prinsip tindakan. Yang ketiga adalah prinsip familiaritas dan kepercayaan. Dan yang keempat adalah prinsip kejelasan. Oke, next. Fungsi komunikasi persuasif. Yang pertama adalah kontrol fungsi atau fungsi pengawasan. Yang kedua adalah consumer protection function, yaitu adalah fungsi perlindungan konsumen. Dan yang ketiga adalah knowledge function atau fungsi pengetahuan. Oke, next. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, sedikit materi tentang apa sih itu komunikasi persuasif, sehingga teman-teman di sini bisa melakukan komunikasi persuasif kepada calon customer yang ingin bekerja sama ataupun yang ingin membeli suatu produk dari calon komunikator ini ya, sehingga sehingga para komunikan atau calon-calon customer ini bisa terpengaruhi pola pikirnya dan juga tindakannya untuk sehingga mereka percaya kepada kita, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata kepada ucapan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.